Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa satu organisasi atau perusahaan menggunakan balance scorecard atau BSC dalam menggambarkan strategi yang mereka jalankan. Tapi apa sebenarnya BSC itu? Mengapa satu organisasi atau perusahaan perlu menggunakan BSC? Dan bagaimana cara merancang BSC? Saya Profesor Ahmad Nur Cahyo dari Teknik Industri UI. Pada kesempatan ini akan bersama-sama membahas mengenai perancangan balance scorecard atau BSC untuk organisasi. Video ini ditujukan kepada Anda masyarakat umum yang ingin mengimplementasikan BSC di organisasi dan untuk Anda mahasiswa yang mempelajari manajemen strategi. Setelah menyelesaikan materi ini, Anda akan mampu menjelaskan pentingnya BSC bagi organisasi dan mengetahui pengetahuan umum, strategi, dan penggunaan BSC. Puncaknya, kompetensi utama yang akan Anda miliki yaitu mampu merancang balance scorecard atau BSC bagi organisasi. Terdapat 3 video dengan topik pertama, konsep dasar manajemen strategi, kedua, pentingnya BSC bagi organisasi, ketiga, perancangan BSC bagi organisasi. Baik, kita masuk ke topik pertama yaitu konsep dasar manajemen strategi. Sebelum membahas BSC, kita perlu tahu dulu apa itu manajemen strategi. David pada bukunya tahun 2015 mendefinisikan strategi sebagai seni dari ilmu, memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Penggunaan kata manajemen strategi sering diartikan sebagai perencanaan strategi. Padahal, manajemen strategi mencakup tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Sedangkan perencanaan strategi hanya pada tahapan formulasi strategi saja. Rencana strategi atau RENSRA merupakan rencana permainan perusahaan atau company's game plan yang dihasilkan dari berbagai pilihan manajerial yang sulit. Di dalam banyak alternatif, baik RENSRA itu menandakan komitmen terhadap pasar, terhadap kebijakan, prosedur maupun terhadap operasi. Terdapat 3 tahapan dalam manajemen strategi yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Kita akan lihat satu persatu. Pada tahap formulasi strategi terdapat 6 kegiatan yang harus dilakukan. Pertama adalah pengembangan visi misi. Yang kedua, identifikasi peluang dan ancaman bagi organisasi. Yang ketiga, menentukan kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, menetapkan tujuan jangka panjang. Yang kelima, menghasilkan strategi alternatif. Dan yang keenam, memilih strategi tertentu untuk digunakan atau diimplementasi oleh perusahaan. Pada tahap implementasi, tahap ini yang sering disebut sebagai tindakan atau action. Pada tahap ini, organisasi perlu untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijaksanaan, dan memotivasi karyawan dalam melaksanakan strategi. Dan yang terakhir, mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Tahapan yang ketiga itu evaluasi. Pada tahapan ini, organisasi perlu meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini, mengukur kinerja dan mengambil tindakan korektif. Nah, setelah mengetahui konsep dasar manajemen strategi, lalu apa BSC? Apakah sebuah sistem pengukuran, atau sebuah sistem manajemen, atau hanya sebatas filosofi manajemen? Lalu di mana letak BSC dalam manajemen strategi? Untuk memahaminya, maka kita perlu melihat bagaimana perkembangan BSC. Balance scorecard atau BSC dikembangkan oleh Dr. David Norton dan Dr. Robert Kaplan. Tahun 90-an mereka melakukan studi mengenai balance, financial and non-financial organizational measures. Bagaimana mengukur organisasi yang seimbang antara finansial dan non-finansial. Pada saat itu, BSC berkembang menjadi Balance Measurement System atau sistem pengukuran yang seimbang. Tahun 92 mulailah tonggak kelahiran BSC dengan terbitnya artikel ilmiah mereka yang berjudul The Balance Scorecard, Measures that Drive Performance di Harvard Business Review atau HBR. Artikel ini yang menjadi landmark kehadiran atau kelahiran BSC. Tahun 96 terbit buku dengan judul The Balance Scorecard, Translating Strategy into Action. Dan tahun 97 terbit kembali artikel ilmiah mereka di Harvard Business Review dengan judul
Balance Scorecard as Strategic Management Review. Maka sejak terbitnya artikel ini, Balance Scorecard merupakan sebuah sistem manajemen strategi. Di sini kita bisa melihat bahwa artikel ilmiah yang mereka hasilkan, yaitu Kaplan dan Norton mengenai BSC, itu mengalami perkembangan. Dan sampai pada tahun 2000, dimunculkanlah istilah baru, yaitu pemetaan strategi, di mana ini menjadi fitur utama dari Balance Scorecard, yaitu memetakan strategi organisasi. Tahun 2004, Kaplan dan Norton memfokuskan pada aset-aset intangible. Jika Anda tertarik, Anda bisa cari dan pelajari lebih lanjut mengenai artikel-artikel tersebut. Selain artikel ilmiah, Kaplan dan Norton juga menerbitkan 4 buku mengenai Balance Scorecard atau BSC. Tahun 96, bukunya berjudul The Balance Scorecard Translating Strategy into Action. Tahun 2001, buku mereka berjudul The Strategy Focused Organization, How Balance Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Tahun 2003, mereka menerbitkan judul yang berjudul Strategy Maps, Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Dan tahun 2008, buku terakhir mereka berjudul The Execution Premium, Linking Strategy to Operation for Competitive Advantage. Sehingga kalau kita mau menyimpulkan apa itu Balance Scorecard dari perkembangannya, maka kita bisa melihat bahwa telah terjadi perubahan-perubahan. Yang awalnya Balance Scorecard hanya berupa perangkat pengukuran kinerja yang seimbang, kemudian pada akhirnya menjadi manajemen strategi. Dan ini ditandai dengan buku-buku dan artikel yang diterbitkan oleh Norton dan Kaplan. Sehingga pada tahun 2006, Balance Scorecard disebut sebagai perangkat dalam perumusan strategi, penyelarasan strategi, dan eksekusi strategi. Pada akhirnya, Balance Scorecard menetapkan strategi into action. Inilah kesimpulan akhir dari pengantar Balance Scorecard yang dapat saya sampaikan. Dan pada rangkuman dari materi pertama ini, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Pertama, manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan ilmu dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Balance Scorecard sendiri dikembangkan oleh Norton dan Kaplan sejak tahun 90, di mana awalnya hanya berupa sistem pengukuran atau measurement system, kemudian berkembang menjadi sistem manajemen strategi atau strategic management system. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada video pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.